Bagaimana sebenarnya proses persidangan cerai di pengadilan agama berlangsung? Apa saja tahapan-tahapannya, mulai dari pemanggilan sidang hingga putusan hakim? Yuk, kita bahas satu persatu. Perkara yang sudah didaftarkan di pengadilan agama oleh penggugat atau pemohon, selanjutnya tinggal menunggu panggilan sidang dari jurusita. Panggilan dilakukan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang dan disampaikan langsung ke alamat yang tercantum dalam surat gugatan. Jika pihak tidak ditemukan, panggilan disampaikan melalui kepala desa atau lurah. Jika para pihak sudah dipanggil dan hadir di pengadilan agama, mereka mendaftarkan diri di meja informasi. Para pihak yang sedang menunggu giliran sidang di ruangan khusus yang tersedia sambil menonton televisi. Pertama, upaya perdamaian pada perkara perceraian, seperti cerai gugat dan cerai talak. Hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap kali persidang sesuai pasal 56 ayat 25 42 UU No 7 tahun 89. Jika kedua belah pihak hadir di persidangan, dilanjutkan dengan mediasi Perma No 1 tahun 2008. Kedua belah pihak bebas memilih hakim mediator yang tersedia di pengadilan agama tanpa biaya. Apabila terjadi perdamaian, maka perkaranya dicabut oleh penggugat atau pemohon dan perkara telah selesai. Kedua, pembacaan gugatan sebelum surat gugatan dibacakan. Jika perkara perceraian, hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum. Sementara perkara perdata umum, sidangnya selalu terbuka. Surat gugatan penggugat yang diajukan ke pengadilan agama itu dibacakan oleh penggugat sendiri atau salah seorang majelis hakim, dan sebelum diberikan kesempatan oleh majelis hakim kepada tergugat memberikan tanggapan jawabannya, pihak penggugat punya hak untuk mengubah, mencabut, atau mempertahankan isi surat gugatannya tersebut. Apabila penggugat menyatakan tetap tidak ada perubahan dan tambahan dalam gugatannya itu, kemudian persidangan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Ketiga, jawaban gugatan setelah gugatan dibacakan, kemudian tergugat diberi kesempatan mengajukan jawabannya, baik ketika sidang hari itu juga atau sidang berikutnya. Jawaban tergugat dapat dilakukan secara tertulis atau lisan, pasal 115 ayat 1. Pada tahap jawaban ini, tergugat dapat pula mengajukan eksepsi tangkisan atau rekonvensi gugatan balik, dan pihak tergugat tidak perlu membayar panjar biaya perkara. Keempat, replik, setelah tergugat menyampaikan jawabannya. Kemudian kelima, duplik si penggugat diberi kesempatan untuk menanggapinya sesuai dengan pendapat penggugat. Pada tahap ini, mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya atau bisa pula merubah sikap dengan membenarkan jawaban bantahan tergugat. Keenam, pembuktian pada tahap ini, penggugat dan tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi secara bergantian yang diatur oleh hakim. Ketujuh, kesimpulan para pihak ada tahap ini, baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut pandangan masing-masing. Kesimpulan yang disampaikan ini dapat berupa lisan dan dapat pula secara tertulis. Kedelapan, musyawarah hakim rapat permusyawaratan majelis hakim bersifat rahasia. Pasal 11 ayat 3 UU No 4 tahun 2004. Dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, semua hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak, dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan dissenting opinion. Kesembilan, putusan hakim setelah selesai musyawarah majelis hakim, sesuai dengan jadwal sidang. Pada tahap ini dibacakan putusan majelis hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Apabila penggugat atau tergugat tidak hadir saat dibacakan putusan, maka jurusita pengadilan agama akan menyampaikan isi atau amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu. Perkara cerai talak masih ada sidang lanjutan, yaitu sidang pengucapan ikrar talak, dan ini dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Kedua belah pihak akan dipanggil lagi ke alamatnya untuk menghadiri sidang tersebut. Itulah tahapan lengkap proses persidangan cerai di pengadilan agama. Mulai dari panggilan sidang hingga putusan hakim, semuanya memiliki prosedur yang jelas. Bagikan video ini agar lebih banyak orang memahami proses hukum. Jangan lupa subscribe channel Hukum Victor
Itulah proses lengkap mulai dari pemanggilan sidang hingga putusan hakim. Pastikan semua tahapan diikuti agar proses berjalan. Mau terus update dengan info hukum yang bermanfaat? Tonton terus di channel Hukum Victor. Bagikan video ini supaya lebih banyak orang memahami prosedur hukum. Jangan lupa like, subscribe, tulis komentar jika ada yang ingin disampaikan, dan share sebanyak-banyaknya biar makin banyak yang tahu. Tunggu konten edukasi hukum lainnya hanya di channel Hukum Victor.